Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di materi SKPI RS2 Switching dan Routing. Hari ini kita akan membahas bagaimana membuat VLAN. Ya. Kegunaan VLAN sebenarnya adalah untuk membagi jaringan di satu ruangan yang sama dan seterusnya. Jadi misal di satu ruangan ada dua divisi, satu divisi keuangan, satu divisi teknis, dan kita nggak ingin mencampur jaringan di antara dua mereka ya, mungkin karena masalah kuota atau QoS-nya atau bandwidth-nya, maka kita bisa menggunakan yang namanya VLAN. VLAN ini kita bisa membagi di ruangan itu sebanyak-banyak yang ada di port switch. Misal, di switch itu kan kita ambil contoh 24 port ya. Jadi di 24 port, misal kita pingin pecah jadi tiga jaringan. Bisa. Setidaknya kita butuh dua terang ya, berarti 22. Ya, kemudian masih ada sisa 22 lagi. 22 ini kita bagi menjadi 3 atau kita bagi menjadi dua yang masing-masing 11 ya. 11 untuk komputer kiri, 11 untuk komputer kanan. Dan ini dengan menggunakan terang kita bisa melanjutkan koneksi itu ke ruangan berikutnya ya. Di sini ada ilustrasinya tidak ya? Oh, VLAN. Jadi VLAN ini memang kita pakai untuk masalah keamanan, jadi tidak bisa mengganggu satu sama lain. Kecuali kalian routingkan. Kalau kalian routingkan kan beda lagi ceritanya. Oke, sambil menunggu loading, kita bisa kita bisa mulai dengan membuat yang namanya jaringannya ya. Cukup menggunakan switch setidaknya satu ya. Satu switch untuk memulai ini. Kalau pakai dua switch tidak masalah ya. Ini contohnya tadi. Jadi mau beda ruangan atau beda lantai ya, di sini ada divisinya. Ya. Di satu ruangan ya ada tiga divisi di sini contohnya. Di lantai dua ada tiga divisi dan seterusnya. Tapi satu ini bisa komunikasi satu sama lainnya. Ya. Ini contoh desainnya saja. Dan dengan menggunakan VLAN, kita bisa memecah antara komputer khusus dosen, komputer khusus mahasiswa, komputer khusus tamu di satu ruangan yang sama, tapi kita bisa batasi bandwidth-nya tanpa harus repot-repot menyetingnya, ya. Dan ini lebih murah dibandingkan kalau kita, ya, dibanding kalau kita membeli router. Ya, routernya cukup satu, nggak usah banyak-banyak. Tapi dengan switch kita bisa mengatur ruangannya. Nah, untuk mulai membuat ini ya, kita mulai dari satu switch. Ya, satu switch. Kita cari dulu untuk settingnya ini ya, VLAN configuration. Nah, intinya di VLAN configuration tuh cuma settingnya ada beberapa, simple sekali ya. Yang pertama adalah membuat akses port. Maaf, sorry. Yang pertama kita lakukan adalah membuat VLAN-nya ya. Ini jaringannya agak lemot. Jadi kita bikin dulu VLAN-nya nomor berapa? 10, 20, 30 ya. Ada banyak ringnya. Nanti kita bisa buat ya. Oke, ini lama ini lemot. Oke, langsung aja di sini ya. Jadi di switch-nya mau pakai dua juga boleh, tidak masalah, tapi dengan syarat settingan yang ada di sini harus sama dengan yang di sini. Makanya kalau main di packet tracer kita setting satu dulu, baru nanti kita kopikan. Ya, view toolbar. Oke, kita buka ininya. Ya, kita bisa main pakai CLI dengan syarat tadi sudah masuk mode config. Ya,
kita bisa menggunakan kata VLAN ya, tanda tanya. Kasih tanda tanya untuk autocomplete-nya biar tahu. VLAN nomor 10 tanda tanya. Kalau sudah tidak ada, enter VLAN 10. Kasih tanda tanya lagi untuk pengen tahu fungsi apa yang bisa dipakai. Di situ ada name. Berarti VLAN nomor 10 kita kasih nama dosen. Ya, baru kemudian kita exit. Kita bikin lagi satu VLAN 20 name mahasiswa. Ya, sudah bisa kita lihat di sini dengan perintah ini kita sudah buat dua VLAN, yaitu VLAN 10 untuk dosen dan VLAN 20 untuk mahasiswa. Kalau ingin kita lihat, kita exit dulu mode config-nya ya. Show VLAN ya. Ini dia. Tapi di sini masih kosong portnya karena kita belum mengatur port mana yang dia masuk kategori ini. Sebenarnya VLAN ini lebih cocok kita mengkategorikan. Ini port ini untuk mahasiswa, port ini untuk dosen. Ya, ini ya hampir sama dengan yang tadi ya. Ini tadi yang untuk membuatnya ya. Sekarang kita masuk ke port assignment atau kita menentukan port mana masuk VLAN mana. Port mana masuk VLAN mana. Nah, di sini ya di packet tracernya saya tulis aja ya biar tidak lupa. Notice ya. Port 1 sampai 11 itu adalah dosen. Port 12 sampai 22 itu adalah mahasiswa. Port 23 itu adalah terang. Sampai 24 itu terang. Ya, agar tidak lupa. Kadang mahasiswa itu lupa. Kadang kita tuh lupa. Ini buat siapa, ini buat siapa. Ya. Kita bisa setting menggunakan perintah switch port. Tapi harus masuk ke interface-nya dulu. Ya, ini kalau mau ngatur satu interface. Sedangkan di switch sendiri kita ada banyak port ya. Kita lihat di sini ada 24 port. Settingnya gimana? Masuk ke mode configure terminal, interface. Kita bisa main pakai range. Karena kita pengen setting langsung semuanya ya. FA 0 ya, 0. Kenapa 0? Di sini 0 1 strip 11 enter. Nah, jadi kita sudah masuk konfigurasi 1 sampai 11 sekaligus langsung di situ. Memang agak berbeda dari yang di sini. Kalau ini kan satu perangkat, satu interface saja. Tapi kalau di sini dia langsung range. Nah, untuk memasukkan ke mode VLAN nomor ini 10 ya, kita masukkan switch port mode akses sudah masuk dan kita alihkan ke VLAN-nya 10 ya, yang nomornya bukan namanya. Ini 10 ini ya, 10. Enter. Exit. Kita bisa cek menggunakan show VLAN tadi. Show VLAN ya. 1 sampai 11 sudah masuk dosen. Sekarang kita tinggal setting yang mahasiswanya ya. Interface range FA 012 sampai 22. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Oh, ada spasi di sini. Jangan sampai ada yang salah perintahnya ya. Kita cek kembali. Show VLAN. Ya, dia sudah masuk. Kecuali port 23, 24, gig 01, gig 02. Ya. Di sini saya murni pakai fast Ethernet ya. Tapi kalau kalian mau pakai giga 01 sama 02 untuk terang itu boleh ya. Nah, sekarang berarti semua interface-nya sudah masuk ke VLAN-nya masing-masing ya.
Di sini ada tambahan untuk data dan voice, biasanya untuk optimalisasi, ya boleh untuk dicoba, ya kecuali kalian mau belajar soal VoIP-nya. Untuk melihat VLAN secara brief atau lebih singkat, tinggal tambahkan brief. Jadi tidak semuanya di print kayak yang tadi. Jadi ini lebih versi singkatnya untuk show VLAN. Nah, berikutnya adalah kita bisa melihat ini ya, mode switch portnya. Ya. Tapi karena ini ada banyak sekali dan 24, kalian boleh nyoba satu saja, nggak usah semuanya. Kalau dites semuanya malah kebanyakan nanti ya. Show interface FA01 switch port. Show interfaces ya. Ini modenya mode view ya, show. Oh, face-nya salah, FA. Nah, ya bisa kita lihat sendiri dia masuk ke mode VLAN ya, bukan yang lainnya ya, berbeda. Ini untuk mengganti membership ya, bisa ya. Untuk mendelete juga simple. Berikutnya adalah setting terang. Terang ini adalah ibarat kita bicara pohon. Terang itu adalah cabang utama yang dia menghubungkan semua switch ya. Jadi switch dengan switch lain, VLAN satu bukan VLAN ya. Switch satu dengan switch 2 dengan konfigurasi yang sama dihubungkannya pakai terang itu. Jadi mereka yang ada di ruangannya berbeda dengan settingan konfigurasi yang sama bisa konfigurasi bisa terkoneksi melalui terang ya. Kalau kita bicara terang ya, kita menganalogikannya sebagai batang pohon besar yang dimana VLAN-VLAN itu adalah ranting-rantingnya. Oke, kita masuk ke mode terangnya, tinggal masuk ke mode konfigurasi terminal, masuk ke interface mana tadi yang di range ya, FA022 sampai 24, 2324 ya, salah, exit 23 sama 24. Kita masukkan ke mode terang ya. Kalau sebenarnya kalau untuk perintah yang ini itu opsional ya. Di sini berarti dia mengeban atau melarang VLAN khusus. Kalau ini adalah VLAN ID-nya ya. Kalau ini dua ini opsional. Tapi kalau sudah berhenti sini pun tidak masalah ya. Kita bisa melihat di sininya ya, 23 dia modenya terang, 24 juga modenya terang, 22 modenya adalah akses ya. Dia merujuk ke akses VLAN-nya mereka sendiri-sendiri ya. Ini adalah contohnya seperti ini ya. Dia menghubungkan antara switch 1 dengan switch 2. Jadi di packet saya sama ini di copy pastekan saja, kemudian di rename ya, misalnya switch 4 ya. Kemudian kita paste lagi switch 5, switch 5 ya. Nah, kita hubungkannya antara tiga ini dengan menggunakan kabelnya. 23 masuk. Biasanya kalau mau menghubungkan kabel ini lebih enak kalau urut. Maksudnya gimana? Kita mulai dulu yang paling ini, tapi kita pilih paling akhir 24. Ini kita colokkan ke 23. Mengulang lagi ini 24 masuk ke 23. Nanti berikutnya sama, 24 masuk ke 23, 24, 23, 24, 23 dan seterusnya. Nanti 23 yang di sini masuk ke router. Ya, contohnya di sini. Ya. Ini 23 masuk ke router.
Oke, saya tampilkan ya kalau tidak percaya. Kenapa dibuat seperti ini sequence agar kita bisa lebih mudah bacanya ya, lihat sendiri. 24, 23, 24, 23, 23 masuk ke sini ya, 23, 24, 23, 24, 23, 24 kan enak bacanya untuk terangnya. Nah, nanti kalau kita bikin seperti ini ibarat kayak ruangan gedung ya. Ini lantai 1, ini lantai 2, lantai 3. Ya, nanti di sini ada 2 VLAN, di sini ada 2 VLAN, di sini ada 2 VLAN. Ya, kita tes. Oh, di sini belum dikasih IP-nya ya, enggak masalah. Di sini kita kasih 2 komputer masing-masing ya. Di sini 2 komputer juga. Ini 2 komputer juga yang sama. Terus kita kabel pakai strike biasa. Ini masuk ke 1, ini masuk ke 11. Ingat kodenya, oh bukan 11 ya. 22 harusnya. 12 ya, 1 12. Yang bawah mau yang sama pun tidak masalah. 1 kemudian 12. Yang ini juga sama 1. Ini 12. Tinggal di forward, sudah hijau semuanya ya. Kenapa tidak bisa? Karena belum dikasih. Oke, kita melanjutkan untuk bagian packet tracernya. Jadi untuk packet tracernya dia berupa simulasi aslinya ya, aslinya bukan pakai logikal kayak tadi. Jadi yang kita lakukan cukup pasang, cari komputernya ya. Ini kan kita butuh 2 PC di sini, kemudian kita masukkan PC yang berikutnya di sini. Kemudian switchnya kalau misalnya tidak kelihatan bisa di zoom out kan ya, karena untuk memang pelatihannya ya kita lebih enak pakai yang real dibandingkan kita pakai yang logical, karena logical kan kita nggak tahu penempatannya bagaimana ya. Ini di zoom out saja sekiranya kalau tidak kelihatan, atau digeser dulu ke tengah ya, dan masukin keraknya ya. Oke, ini ada S1, S2, ini nanti S1-nya ke sini, S2-nya ke sini ya, kita kasih jarak dulu. Nah, untuk pengkabelannya ya bisa dilihat di sini. PCA, ini PCA atau PCB kita cek dulu. Desktop. Nah, ini belum dinyalakan ya. Kita nggak bisa lihat nih PCA atau PCB. Ya, kita zoomkan dulu saja. Ini nyalakan. Kemudian yang sebelah kanan nyalakan. Ya, kita lihat ya PCA atau PCB. Oke, tidak ada, biasanya ada tulisannya di sini ya. Oh, ini PCB, ini PCA. Ternyata tulisannya ada di tabelnya ya. Tidak masalah. Yang penting kabelnya tahu di mana. Nah, PCA ke S1. Klik PCA-nya ya ke bagian sini. Kemudian ke S1 F6. Nah, ini 1. Kemudian PCB ke F18. PC2 ke F18. Ya di sini. Kemudian antara switch pakai cross ya, F1 ke F1 ini, F1 ke F1. Nah, ini sudah jadi yang segaris ini. Sekarang tinggal line konsolnya. Line konsolnya simple, warna biru ini diklik ya. Kemudian bagian yang ini RS232. Nah, ini kan konsolnya kan dia di depan ya. Klik kanan, inspect rear.
Ini konsol. Nah, tapi jangan sampai salah ya. Ini dipakainya di S2. Inspect rear ya. Diklik. Nah, kalau adegan salah tinggal ditarik aja. Tik. Nah, yang penting kalian harus tahu ini kemana ya, ini juga kemana. Ini kayak real practice-nya di dunia nyata ya. Kita tidak pakai Fiber ya. Ini masuknya ke sini. Inspect rear console. Nah, sekarang kita tinggal konfigurasikan saja yang sesuai ada di sini ya. Kita tinggal buka, klik. Kita mulai dari PC 1 ya. Kita masuk, ini sudah koneksi, sudah ada ya. Sudah dinyalakan, kemudian desktop, masuk ke konsol. Kita nyeting dulu ya. Kita mulai dari sini, desktop, terminal, oke ya. Udah keluar ya, enable ya, async class. Secret classnya tadi ya. Ini yang ada di materinya ya. Bisa dilihat di materinya kalau mau tahu. Untuk untuk konfigurasi yang langkah 2 bisa dilihat di browsernya ya, halaman 141 ini semuanya ya. Kita masukkan ke PCA switchnya. Ini PCA ke switch 1 ya. Ya, ke switch 1 jangan lupa diberi namanya ya. Config T ya, hostname S1, enable secret class ya. Enable secret classnya sudah, kemudian console passwordnya ya, line kosong, password Cisco ya, password Cisco, login, exit ya, line VTY 04 itu yang F, password Cisco. Kelihatan enggak ya? Semoga kelihatan ya, karena di sini pun juga sudah ada materinya, bisa ditirukan ya. Password Cisco, login, exit. Nah, passwordnya sudah di set. Sekarang tinggal mengenkripsi saja ya, service password encryption. Dah, ini yang S1 ya. Tinggal itu ngasih MOTD. MOTD. Kalau bingung lihat di sini ya. Banner MOTD authorized only. Ini sudah ya, sudah disetting, kemudian jangan lupa di save. Copy running config startup config. Ini dilakukan hal yang sama juga ke PC yang satunya. Ini PC A dengan PC B. Disejajarkan saja kalau lupa perintahnya. Enable config T hostname S2, enable secret class, line kosong itu maksudnya ke konsolnya, akses ke konsolnya dikasih password ya, password Cisco, login, exit, line VTY 04 ya, password Cisco, kemudian login, exit,
kemudian kita enkripsi service password encryption. Kalau sudah tinggal kasih banner motd authorized only, authorized access only, ya dah, kemudian disimpan. Nah, ini baru pengaturan dasarnya, ya. So down under will be not used. Setelah itu konfigurasi IP address di tabel 1 untuk VLAN 1. VLAN 2 ini addressnya. Jadi berikutnya adalah konfigurasi IP untuk VLAN 1, ya. Ini yang PCB. PCB berarti maksudnya switch 2, berarti dia di sini, ya. Masuk config T, interface VLAN 1, ya sudah masuk interface, tinggal pakai IP address aja. 192.168 T1 T12 255 255 255 T0. Kemudian dinyalakan, ya, exit, kemudian yang A S1, ya, sama config T interface VLAN 1, ya, nanti tinggal di delete aja. IP address 192.168 T1 T11 255 255 255 T0, ya. Jadi ini sudah ada IP-nya. Jadi penggunaan isi IP-nya sama kayak interface biasa, ya, tapi targetnya di VLAN 1. Matikan semua interface yang tidak digunakan, ya. Kita harus tahu interface-nya apa saja sebelum mematikan, ya. Terus mending set jamnya, ya. Sekarang kita masukin dulu IP-nya untuk PCB, ya. 192.168 T10 T4. Gateway-nya 101. 192.168 T10 T1. PCB PCA 192.168 T10 T3. 192.168 T10 T1, ya. VLAN 1 sudah konfigurasi desktop ping, disuruh ngeping ping A ke ping B, ya. Command prompt ping 192.168 T10 T4 bisa, ya, ke S1 S1 1 T11 bisa, ya, karena beda alamat, ya. Yang jelas kalau dia beda alamat dia bisa, ya. Ini jawabannya misal kenapa kok tidak bisa, kenapa kok pingnya gagal, karena beda alamat. Makanya untuk bisa ini kita perlu VLAN untuk bisa mengkoneksikan ini, ya. Sekarang kita di bagian 2, ya, di S1 di PCA. Ini lihat kompresinya udah naik. PCA terminal, oke, ya, kita bikin VLAN, tinggal diikuti saja. Exit VLAN 10 name operations, ya, namanya harus sama, ya. VLAN 20 name parking lot. VLAN 99 name management. VLAN 1000, ya, name native n. Kemudian di S2 juga sama settingannya, ya.
terminal, oke. Tadi mana VLAN 10, name operations, VLAN 20, name parking lot. Ini salah ketik ya, nanti saya edit nanti. Ini parking lot, bukan parking lot. VLAN 99, name management, VLAN 1000, name native n. Oke, ini sudah. Saya kembalikan dulu untuk ininya, config t VLAN 20 no name, no name ini untuk menghapus namanya, baru kita masukin parking lot. Baru kita bisa cek ya, sh VLAN brief. Oke, namanya sudah benar. Ini juga sh VLAN brief. Oke, udah sama ya. Berikutnya soalan VLAN brief ini tadi untuk mengecek tadi ya. Kemudian di S1 ya, interface 6 ya, info06 switch port, switch mode access ya, boleh disingkat kalau di sini tuh ya, switch access VLAN 10 ya. Jadi port 6 masuk ke 10, ini masuknya ke operation. Kemudian VLAN 1 remove IP-nya ya, in VLAN 1 no IP, ADDR, interface VLAN 99, IP ADDR 192.168.1.11.255.255.255.0, yang ini ya. Kemudian N. Setelah itu cek menggunakan sh VLAN brief ya. Di sini sudah ganti ke FA06. Kemudian ada sh IP interface, kebanyakan sorry, brief ya, ada perangkatnya nih ya. Sekarang PCB dimasukkan ke S2, masukin ke operation ya, ke VLAN 10. Ini sudah, berarti tadi salah ya, harusnya ini yang S1 ya. Harusnya ini tadi, ini PCA sudah benar. Sekarang PCB, interface-nya 18 ya, jangan sampai salah. Ini kan F6 kan ini. Sekarang kalau yang PCB berarti interface 18 ya. Enter F018, switch mode access, switch akses VLAN 10 ya. 10 karena dia dimasukin ke operasi. Kemudian hapus interface-nya VLAN 1 no IP ADDR. Kemudian masuk ke interface VLAN 99 sama kayak yang tadi ya, sama kayak ini, cuma beda IP, beda nomor portnya. Jadi hati-hati, IP ADDR 192.168.1, oh kepencet, 192.168.1.12.255.255.0, no shutdown. Jaga-jaga kalau biar dia dinyalakan ya. Kemudian disuruh ngeping S1, ngeping S2. Ini di-exitkan dulu ya. Kita masuk ke PC A ya. Ping 192.168.1.12.
tidak bisa ya. Kemudian kalau ping A ke ping B, oh ini yang tadi, sorry. Masih tidak bisa ya, karena lokasinya ya perlu dicek lagi konfigurasinya. Ya, konfigurasinya perlu dicek kembali. Tapi komplesinya udah naik ya, kalian bisa ngecek sendiri komplesinya dia kurang apa saja ya. Kalau sebagian udah kecentang berarti bagus, tapi kita selesaikan dulu saja ininya, tugas-tugasnya, tasknya. Kita masuk langsung ke part 3. Part 3 step 3 part 3. Nah ini masuk ke VLAN-nya ya, PCA dulu S1, exit terminal, oke ya. Masuk ke config T interface range F0 11 sampai 24. Nah, kalau sudah masuk ke range-nya, kita masukin ke mode akses ya. Baru kita masukin ke VLAN 99 karena tidak terkoneksi. Kemudian masuk ke F11 ya. Kemudian dan F21 dimasukkan ke VLAN 10. Berarti enter FA0 11 switch access VLAN 10 enter F021 masuknya ke VLAN 10. Ini jangan sampai salah ketik. VLAN 10. Nah, kemudian langkah 2 ya. Kita masuk ke interface F024 no switch port access VLAN and config T interface F024 no switch port access VLAN. Nah, N. Kemudian verifikasi ya. Berikutnya adalah masukin interface F024 ke VLAN 20. Nah, 30 karena dia tidak ada, maka dia akan dibuat otomatis oleh portnya ya. Kalau ingin menghapus ini, kita bisa memakai exit dulu no VLAN 30 N. Nah, dia akan menghapus itunya. Itu adalah konfigurasinya ya. Konfigur 801.key terang between switch. S1 kita masuk ke interface ya, kita ngeset tengahnya. Ya, kalau tadi kan agak main-main materinya memang. Sekarang kita set tengahnya ya. Config T interface 1 ya. Ini yang tadi bikin dia nggak connect antar VLAN ya, karena kita belum ngeset tengah.